Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnawati, NIM 10573115521 dari kelas PA21A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan aset tak berwujud. Aset tak berwujud merupakan salah satu jenis aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik tetapi tetap dapat diidentifikasi, sehingga aset ini memberikan hak keekonomian dan hukum kepada perusahaan. Pengukuran atas aset tidak berwujud dalam perusahaan diakui sebesar biaya awal perolehan aset tersebut. Perusahaan juga harus tetap mengakui pengeluaran yang terjadi atas aset tidak berwujud kecuali pengukuran tersebut merupakan bagian dari biaya perolehan aset lainnya yang memenuhi kriteria pengakuan dalam sengketa. Auditor dalam melakukan pemeriksaan atas aset tak berwujud dilakukan sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada untuk menghindari adanya kesalahan. Hal tersebut berguna untuk memeriksa apakah penyajian aset tak berwujud dalam laporan keuangan perusahaan telah dilakukan sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi keuangan di Indonesia (ETAP, PSAK, atau IFRS). Selain itu, pemeriksaan atas aset tak berwujud yang sesuai dengan prosedur telah ditetapkan akan sangat berguna untuk auditor sebagai kerangka kerja yang nantinya akan membantu auditor dalam mengumpulkan bahan bukti audit yang cukup kompeten dan sesuai berdasarkan pengakuan, penyajian, penghapusan, dan juga pencatatan aset tak berwujud dalam perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek adalah liabilitas perusahaan atau debitur kepada pihak ketiga atau kreditur yang jatuh tempo atau harus dilunasi dalam jangka waktu kurang atau sama dengan 1 tahun, atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan, biasanya dengan menggunakan aset lancar perusahaan. Liabilitas menurut KKPK adalah utang entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, di mana penyelesaiannya akan mengakibatkan arus kas keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Selanjutnya, adapun contoh dari liabilitas jangka pendek yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu utang usaha atau dagang, yaitu kewajiban kepada pihak ketiga yang berasal dari pembelian barang dan jasa secara kredit yang harus dilunasi dalam waktu kurang atau sama dengan 1 tahun. Yang kedua, pinjaman dari bank, yaitu pinjaman yang diperoleh dari bank yang didukung oleh suatu perjanjian kredit, bisa dalam bentuk kredit modal kerja ataupun kredit rekening koran. Yang ketiga itu utang wesel, yaitu sebuah janji tertulis untuk membayar sejumlah tertentu pada waktu tertentu. Yang keempat itu utang pajak, yaitu dapat digolongkan sebagai liabilitas jangka pendek karena pembayarannya dilakukan kurang dari 1 periode akuntansi atau 12 bulan. Selanjutnya itu utang dividen, yang dimana suatu entitas akan membagikan dividen berdasarkan keputusan dari RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Yang selanjutnya utang leasing, yaitu utang sewa guna usaha dalam perusahaan seolah-olah menjual aktiva yang telah dimilikinya kepada perusahaan sewa guna. Yang ketujuh, pendapatan yang diterima di muka. Entitas terkadang menerima uang dari pelanggan terlebih dahulu sebelum menyerahkan barang atau jasa kepada pelanggan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang adalah utang dengan periode jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Utang merupakan kewajiban untuk membayar yang dicatat sebagai liabilitas oleh debitur. Setiap perusahaan memiliki liabilitas, baik liabilitas jangka pendek maupun liabilitas jangka panjang. Tujuan dari pemeriksaan jangka panjang ini adalah untuk mengetahui pengendalian internal di perusahaan berjalan dengan baik atau tidaknya, dan untuk mengetahui transaksi yang terkait dengan liabilitas jangka panjang ini benar-benar ada atau tidak. Selanjutnya, beberapa contoh dari liabilitas jangka panjang yaitu yang pertama kredit investasi, yaitu pinjaman dari bank atau lembaga keuangan bukan bank yang digunakan untuk pembelian aset tetap kecuali tanah. Yang kedua itu utang obligasi, yaitu pinjaman jangka panjang yang diperoleh suatu perusahaan dengan menjual obligasi di dalam negeri maupun luar negeri. Yang ketiga, wesel bayar yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun,
yaitu suatu pernyataan tertulis dari debitur bahwa ia berjanji untuk membayar sejumlah tertentu pada tanggal tertentu dengan memperhitungkan tingkat bunga tertentu. Yang keempat itu utang kepada pemegang saham atau perusahaan induk atau perusahaan afiliasi, yang dimana biasanya diberikan untuk membantu perusahaan anak atau perusahaan afiliasi yang baru mulai beroperasi dan membutuhkan pinjaman. Yang kelima, utang subordinasi, yang dimana utang dari pemegang saham atau perusahaan induk itu sendiri. Yang keenam, utang dalam rangka sewa guna, yaitu utang yang diperoleh dari perusahaan leasing untuk pembelian aset tetap dan biasanya dicicil dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan ekuitas. Secara umum, ekuitas atau modal merupakan hak pemilik atas aktiva perusahaan yang merupakan kekayaan bersih atau jumlah aktiva dikurangi kewajiban. Komponen ekuitas dalam suatu perusahaan berbeda-beda sesuai bentuk perusahaan itu sendiri. Pada perusahaan perseorangan hanya terdapat satu komponen ekuitas, yaitu modal pemilik, sedangkan dalam bentuk perusahaan persekutuan, komponen ekuitas terdiri dari modal masing-masing sekutu. Adapun karakteristik yang penting untuk diketahui seorang auditor adalah sifat volume transaksi yang rendah namun memiliki nilai yang material. Selanjutnya itu pemeriksaan atas perkiraan laba rugi. Menurut PSAK nomor 1 revisi 2009, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan ini memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagai besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Pemeriksaan perkiraan laba rugi memiliki tujuan yaitu sebagai berikut. Untuk mengetahui apakah terdapat internal kontrol yang baik atas pendapatan dan beban, termasuk apakah perusahaan menggunakan aktual basic untuk mencatat pendapatan maupun beban. Selanjutnya untuk memeriksa apakah terdapat fluktuasi yang besar dalam perkiraan pendapatan dan beban jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maupun jika dibandingkan dengan bulan per bulan, atau jika dibandingkan dengan anggaran pendapatan dan beban. Dan untuk memeriksa apakah pendapatan dan beban telah dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, ETAP, PSAK, dan IFRS. Selanjutnya yaitu pemeriksaan subsequent event dan penyelesaian pemeriksaan. Subsequent event adalah peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca, tetapi sebelum diterbitkannya laporan audit, yang mempunyai akibat yang material terdapat laporan keuangan, sehingga memberikan penyesuaian pengungkapan dalam laporan tersebut. Di dalam proses audit, penyelesaian pemeriksaan subsequent event yaitu proses penelaah transaksi-transaksi setelah tanggal neraca untuk mengevaluasi jumlah yang material dan peristiwa-peristiwa yang penting atau luar biasa sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan audit. Selanjutnya yaitu manajemen letter. Manajemen letter adalah suatu surat yang dibuat oleh akuntan publik ditujukan untuk manajemen perusahaan yang diperiksa laporan keuangan atau yang diaudit, yang isinya memberitahukan kelemahan dari pengendalian intern perusahaan yang ditemukan selama pelaksanaan pemeriksaan, disertai dengan saran-saran perbaikan dari kantor akuntan publik. Dalam menjalankannya kegiatan usahanya, kantor akuntan publik tidak diperbolehkan mengiklankan kantornya atau jasa yang diberikan kantornya. Karena jika hal tersebut dilakukan berarti kantor akuntan publik tersebut melanggar aturan etika kompartemen akuntan publik. Tujuan manajemen letter dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi akuntan publik untuk memberikan usaha klien. Manajemen letter bermanfaat bagi perusahaan yang diaudit. Sekian dari penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.